Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di video kali ini masih membahas mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelumnya, di video sebelumnya sudah dibahas mengenai dua kerjasama, yaitu kerjasama dalam bidang sosial politik dan kerjasama dalam antar umat beragama. Nah, yang akan dibahas pada video kali ini mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi dan pertahanan serta keamanan negara. Pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Landasan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia tercantum dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Bunyi pasal 33 ayat 1 adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Berikutnya, bunyi pasal 33 ayat 2 yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan bunyi pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian di Indonesia sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut, sesungguhnya perekonomian Indonesia harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan, seperti yang tercantum dalam pasal 33 ayat 2. Salah satu wujud nyata asas kekeluargaan adalah adanya kerjasama atau gotong royong dalam membangun perekonomian bangsa. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Koperasi dianggap sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Dalam gotong royong membangun perekonomian nasional tersebut terdapat semangat kekeluargaan, kerjasama antar anggota, dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Namun, pada kenyataannya ternyata koperasi kurang diminati oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena adanya badan-badan swasta yang bidangnya lebih diminati mungkin oleh masyarakat. Seperti itu. Berikutnya, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, tercantum juga dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap bela negara. Bela negara adalah sikap mental seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Bela negara ini bisa juga dikatakan rela mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Berikutnya, kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara,
Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non fisik. Maksudnya bela negara fisik itu bisa dilakukan dengan berperang ya. Kalau non fisik seperti halnya para pahlawan kita yang berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia melalui organisasi-organisasi yang didirikan di berbagai daerah dan memiliki tujuan yang sama ya, untuk mencerdaskan warga negara dan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, berikut mengenai bidang-bidang kerjasama sudah dibahas semuanya ya. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, kerjasama dalam kehidupan ekonomi, kerjasama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara, serta kerjasama dalam antar umat beragama. Nah, sebagai kalian generasi penerus bangsa, anak sekolah, belajar bagaimana wujud kerjasamanya. Kalian bisa bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah, PR maksudnya, bukan pekerjaan rumah, yang lain ya, atau bekerja sama dalam melaksanakan piket di sekolah ya, bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran, tetapi jangan bekerja sama ketika ada ulangan ya, itu harus dikerjakan masing-masing ya. Nah, untuk materinya mengenai bidang-bidang kerjasama cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.